Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu mengenai fluida dinamis ya. Jadi pada materi ini itu ada beberapa subbab yang akan kita pelajari, mulai dari fluida ideal, kemudian jenis-jenis aliran fluida, kemudian persamaan kontinuitas, dan hukum Bernoulli. Serta kita juga akan mempelajari mengenai penerapan persamaan kontinuitas dan penerapan hukum Bernoulli. Langsung saja, yang pertama itu kita akan mempelajari mengenai fluida ideal. Di sini Bapak hanya menyampaikan saja mengenai ciri-ciri yang disebut dengan fluida ideal itu seperti apa ya. Yang pertama itu tidak compressible, artinya adanya perubahan tekanan itu tidak mengubah volume dari fluida tersebut. Kemudian yang kedua itu ada tanpa gesekan ya. Artinya pada saat fluida itu mengalir, jadi gesekan antara fluida dengan dinding mengalir itu diabaikan. Jadi tidak ada pengaruh secara ideal ya untuk fluida ideal. Kemudian yang ketiga itu adalah aliran stasioner ya. Jadi aliran stasioner ini menyatakan bahwa setiap partikel fluida itu mempunyai garis alir yang tertentu, dan untuk luas penampang yang sama itu mempunyai laju aliran yang sama ya. Jadi kalau misalkan luasnya sekian sama, misalkan dengan benda yang ini sama luas penampangnya, maka kecepatan lajunya itu akan sama ya. Itu fluida ideal. Kemudian selanjutnya itu adalah jenis-jenis dari aliran fluida. Di sini ada dua aliran fluida. Yang pertama itu ada aliran laminer, di mana aliran ini adalah aliran fluida yang partikelnya itu mengikuti lintasan yang mulus, dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran laminer dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang ya. Oke, kemudian yang kedua itu ada aliran turbulen. Nah, aliran turbulen ini ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Jadi tidak terpusat gitu ya. Kalau tadi aliran laminar satu pusat, kalau di sini banyak pusatnya gitu ya. Nah, ini alirannya itu sering dijumpai di sungai-sungai atau di selokan-selokan. Kemudian besaran-besaran dalam fluida dinamis, yang pertama itu ada debit air ya. Kalau sering kita dengar di berita tentang berita banjir, itu sering dikatakan debit air yang tinggi atau debit air hujan yang tinggi menyebabkan banjir gitu ya di wilayah tertentu. Nah, artinya di sini debit air itu adalah debit air itu adalah volume ya, artinya ya jadi banyaknya air. Nah, banyaknya air atau banyaknya volume fluida per satuan waktu. Berarti kalau kita rumuskan secara matematisnya, jadi Q itu akan sama dengan banyaknya fluida, banyaknya volume berarti delta volume per satuan waktu, berarti delta T ya. Nah, dimana volume sendiri itu bisa didapatkan dengan menggunakan rumus luas permukaan dikali S ya, jarak S-nya di sini dibagi di sini delta T tetap ya. Kemudian kita lihat di sini S per delta T. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di kelas 10, bahwa S per delta T itu merupakan kecepatan gitu ya. Maka di sini Q juga bisa mempunyai rumus itu A dikali kecepatan ya. A dikali kecepatan. Jadi di sini ada dua rumus. Ada dua rumus. Yang pertama ini Q sama dengan delta volume per delta T. Yang kedua adalah kita buat lagi di sini ya, Q sama dengan A dikali volume, kali kecepatan, kali kecepatan. Oke, kita kasih keterangan saja supaya tidak lupa. Nah, keterangan V yang besar itu atau kapital itu volume, kemudian A nya itu luas permukaan atau penampang, boleh luas permukaan. Kemudian V-nya itu adalah V kecil ya, itu kecepatan.
Ini volume itu bisa liter atau meter kubik. Ini meter persegi, yang ini meter per sekon ya. Kemudian P itu waktu satuannya sekon. Oke, selanjutnya kita langsung saja, ini contoh soal cukup mudah ya, kita kerjakan saja di sini. Suatu pipa mengalirkan air dengan debit 1 meter kubik. Nah, ini di sini ada debit air gitu ya. Nah, debit itu kan kita sudah diketahui ya di awal itu, berarti diketahuinya itu langsung diketahui Q ya. Q sama dengan 1 meter kubik. Jadi Q-nya sudah diketahui ya dari debit. Kemudian kenapa kok Pak di sini kan 1 meter persegi, kan di sini tiap sekonnya gitu ya. Oh ya, tadi ada yang kelewat, meter kubik per sekon ya yang tadi ya untuk yang Q kan. Kita tambahkan di sini. Kemudian digunakan untuk mengisi bendungan berukuran 100 kali 100 kali 10 meter. Nah, ini 100 dikali 100 kali 10 meter ini kan sama dengan volumenya ya. Jadi panjang kali lebar kali tinggi ya, volume dari ukuran kolamnya itu ya, atau bendungan. Berarti di sini itu diketahui volumenya. Volumenya itu sama dengan 100 kali 100 kali 10 itu sama dengan 100.000 ya, atau 10 pangkat 5 gitu ya. 10 pangkat 5 meter boleh kita ya. Meter kubik ya. Nah, volume. Nah, kemudian hitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bendungan sampai penuh. Nah, yang ditanya adalah P-nya. P-nya berapa gitu kan ya. Nah, berarti langsung saja kita pakai rumus yang pertama berarti ya, karena yang diketahui di sini ada volume. Berarti Q itu sama dengan delta volume per delta T ya. Nah, karena di sini sudah diketahui Q-nya itu sama dengan 1, kemudian volumenya itu 10 pangkat 5 per delta T. Nah, maka T itu sama dengan, atau sama aja lah delta T atau T juga ya, T itu sama dengan 10 pangkat 5 sekon ya. Oke, sudah kita dapatkan hasilnya langsung. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan kontinuitas. Jadi persamaan kontinuitas itu dalam fluida dinamis itu adalah persamaan ya, adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam satu tempat ya, ke tempat lainnya. Jadi ini ini itu bisa berbeda kecepatannya tergantung nanti tempatnya itu. Nah, kecepatannya itu akan berbeda tergantung tempatnya atau luas dari laju alir dari si fluida tersebut. Karena lihat di sini ada gambar di sini untuk menjelaskan mengenai persamaan kontinuitas. Yang pertama itu ada A1, di sini adalah luas permukaan benda satu lah katakanlah ya. Meskipun ini satu benda, cuman nanti berbeda bentuknya ya, atau berbeda luasnya. Kemudian di sini ada V1. Ini V1, kemudian ketika melaju ke ukurannya yang lebih kecil atau volumenya yang lebih kecil, maka di sini V2 dan ininya A2. Maka persamaannya kita menggunakan persamaan yang tadi ya, yang rumus kedua itu Q1 sama dengan Q2 ya. Karena di sini hubungannya antara laju dengan tempat atau luas permukaan, kita pakai rumus yang kedua tadi. Berarti di sini A1 dikali P1, ini kecepatan P-nya sama dengan A2 dikali P2 ya. Atau misalkan di sininya diketahui jari-jarinya, boleh. Berarti R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali P2. Atau misalkan diketahuinya diameter ya, tinggal ganti aja. D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2 ya. Itu kita kasih inilah ya, kita kasih kotak
Oke, itu persamaan kontinuitas. Langsung ke contoh soal di sini. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti gambar. Kita gambar dulu nih di sini ya, belum ada gambarnya. Kita gambar pipanya, karena kita tadi mau menjelaskan mengenai ini ya, persamaan kontinuitas. Nah, pipanya kira-kira seperti ini lah ya, anggap saja sesuai. Nah, jika luas penampang A1, katakan di sini A1-nya ya, A1 itu 8 cm persegi, 8 cm persegi. Kemudian A2-nya di sini A2 itu 4 cm persegi, ya, 4 cm persegi. Kemudian di sini V2 itu sama dengan 2 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah P1-nya gitu ya. P1-nya berapa gitu ya. P1-nya berapa. Nah, langsung saja kita pakai persamaan kontinuitas yang tadi. Nah, berarti Q1 sama dengan Q2 ya. A1 dikali P1 sama dengan A2 dikali P2. Kita masukkan di sini A-nya sudah ada, A1-nya itu 8, kemudian P1-nya yang kita cari ya. Sama dengan A2-nya 4 dikali V2-nya itu 2. Berarti di sini 8 kali V1 sama dengan 4 dikali 2 8. Berarti P1 sama dengan 8 bagi 8 ya. Boleh kita tulis 8 bagi 8 sama dengan 1 meter per sekon ya. Jadi laju P1-nya itu adalah sebesar 1 meter per sekon. Oke, kita lanjut. Di sini ada penerapan persamaan kontinuitas. Nah, di sini ada, kita lihat di sini ada selang ya. Nah, selang itu sebelumnya kan laju alirnya, kalau misalkan kita mau membandingkan mobil atau misalkan menyiram sesuatu ya, supaya jangkauannya itu panjang, nah selang itu kita tutup dengan jari ya. Nah, itu untuk memperkecil penampangnya sehingga laju alirannya itu akan lebih besar atau lebih tinggi ya dibandingkan sebelumnya. Nah, itu penerapan persamaan kontinuitas. Kemudian di sini ada penyempitan pembuluh darah. Jadi pada pembuluh darah itu yang mengalami penyempitan, laju alir darahnya itu akan lebih besar daripada laju aliran pada pembuluh normal. Nah, ini hal inilah yang menyebabkan bahwa penyakit-penyakit seperti tekanan darah tinggi itu yang diakibatkan adalah dari laju alir darah yang cepat gitu ya, karena adanya penyempitan. Jadi pembuluh darah itu seperti salang, sebenarnya seperti salang lah kalau misalnya kita ini, cuman banyak sekali ya seperti itu. Jadi pembuluh darah itu mengalirkan darah-darah baik dari dari tubuh kita ke jantung, jadi seluruh tubuh gitu ya, seluruh tubuh, memompa oksigen ke seluruh tubuh, seluruh jaringan tubuh. Nah, itu ya, itu penerapan persamaan kontinuitas. Nah, selanjutnya ada hukum Bernoulli di sini. Nah, hukum Bernoulli ini sebenarnya itu dari dasarnya itu dari apa ya? Dari hukum kekekalan energi ya. Hukum kekekalan energi. Kekekalan energi. Jadi hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi energi dapat diubah ya, dapat diubah kayak di sini ya. Nah, di sini kan kalau secara matematisnya itu kan energi kinetik itu ditambah dengan energi potensial itu sama dengan energi mekanik ya. Nah, EM. Nah, di sini nilainya itu konstan. Atau di sini berupa tekanan kan. Nah, berupa tekanan si energinya itu berupa tekanan nanti. Kalau kita lihat di sini hukum Bernoulli itu menyatakan bahwa jumlah P, jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume berarti jumlah tekanan. Nah, jumlah tekanan yang pertama itu berarti katakanlah P ya. Berarti P ditambah energi kinetik per satuan volume, energi kinetik berarti EK per volume ditambah energi potensial per satuan volume, EP per volume, sama dengan memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang sudut garis lurus. Nah, berarti nilai yang sama itu nilainya itu konstan di sini ya, konstan atau 0, konstan lah ya. Nah,
Kita bisa uraikan juga nilai EK ini kan ya dari rumusnya itu, atau P ditambah EK nya ini kan bisa uraikan lagi, itu setengah, rumusnya itu setengah M dikali Pi kuadrat ya. Nah, berarti di sini per volume ditambah EP nya itu kan M dikali G dikali H, sama per volume juga, sama dengan konstan. Kita lihat di sini ada M per V ya. Kalau kita kasih garis di sini supaya lebih jelas. Sini ada M per V. Nah, M per V itu kan rumus dari massa jenis ya, atau rho. Nah, jadi nilai ini bisa diganti gitu ya. Bisa kita ganti dengan, atau rumus ini kita bisa ganti. Berarti P ditambah setengah. Nah, M per V nya kita ganti pakai massa jenis. Berarti rho dikali V kuadrat ditambah rho dikali G dikali H. Ya, sama dengan konstan. Nah, karena sama dengan konstan, artinya di sini P1 ditambah setengah kali rho dikali P1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 itu akan sama dengan P2 ditambah setengah dikali rho dikali V2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2 ya. Jadi dapatkanlah hukum Bernoulli ini, atau turunannya itu adalah yang ini nih ya. Nah, ini juga nanti akan bisa diterapkan itu untuk penerapannya. Ini banyak nanti. Oke, di sini P-nya itu tekanan, satuannya Pascal, kemudian rho-nya ini massa jenis fluida kilogram per meter kubik, kemudian G-nya itu percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, H-nya itu tinggi benda satuannya meter, dan laju fluida meter per sekon. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Kita kerjakan soal berikut. Sebuah penampung air ya, wadah ya, yang cukup besar memiliki ketinggian permukaan air yaitu 70 cm. Langsung saja kita buat di sini diketahuinya. Nah, diketahui di sini ada tinggi ya. Nah, tingginya itu ketinggian di sini 70 cm ya. Jadi wadahnya tuh tingginya 70 cm. A1 sama dengan 70 cm. Kalau kita ubah dulu ke meter jadi 0,7 meter ya. Selanjutnya ternyata penampung air tersebut memiliki lubang pada dasar. Nah, karena lubangnya kalau misalnya kita buat gambar misalnya seperti ini ya. Nah, ini gambar wadah lah ya. Ibaratkan di sini tingginya tadi 70 cm. Nah, di sini lubangnya ada di bawah, di dasar ya. Berarti karena di dasar di sini itu tekanannya itu akan sama gitu ya. Jadi tekanan antara P1 dengan P2 nya nanti akan sama. Oke, nanti lebih jelasnya di selanjutnya. Nah, di sini laju alir sebelum yang ditanyakan itu ada berapa kecepatan laju alir pada lubang tersebut gitu ya. Jadi ketika air itu mengalir berapa kecepatannya gitu ya. Nah, sebelumnya kan ada kecepatan awal ya, sebelum si air itu mengalir, berarti ada P0. Katakanlah P1 aja lah ya. P1 nya itu sama dengan 0 berarti ya, karena posisinya diam sebelum dia mengalir. Nah, yang ditanyakan adalah ketika P2 nya nanti ya berarti. Kemudian di sini air itu seperti yang sudah kita ketahui, rho air itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian gravitasinya kita pakai yang 10 meter persegi. Nah, langsung saja kita jawab. Ini yang ditanya tadi V2 ya. V2 nya berapa? Kecepatan V2 nya berapa? Kita langsung saja kita pakai Bernoulli yang tadi, bahwa P1 ditambah setengah dikali rho dikali V2 P1 kuadrat ditambah rho G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho dikali V2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2 ya.
Oke, nilai tadi P1 sama dengan P2, jadi kita coret aja P1 dan P2-nya, nilainya sama ya. Oke, kalau mau dihitung juga. Kemudian di sini juga P1. Nah, P1 itu kan tadi nilainya 0 ya. P1 itu nilainya 0. Nah, di sini ya, P1 itu nilainya 0. Atau kecepatan laju sebelumnya itu kan 0. Berarti kalau 0 ya dikali berapapun ya tetap hasilnya 0. Ditambah Rho dikali G, kita nanti masukkannya di akhir aja. Kemudian H1 nya itu 70 cm atau 0,7 ya, 0,7 sama dengan setengah dikali Rho dikali V2 nanti yang kita cari, V2 kuadrat ditambah, nah di sini lihat untuk H2 nya, nah, H2 itu tinggi dari si ini yang P2 ya. Nah, berarti tinggi si lubangnya, karena di sini di dasar berarti H2 nya itu sama dengan 0 juga. Berarti 0 dikali berapapun tetap hasilnya 0. Nah, di sini langsung saja berarti Rho nya kita sama ya. 1000 ya kita coret aja lah yang Rho biar nggak pusing. Rho nya kita coret. Berarti sisa di sini 10 dikali 0,7 sama dengan setengah P2 kuadrat gitu ya. Berarti P2, nah, ini kuadratnya nanti kita hilangkan saja langsung, berarti di sini langsung akar dari 2 dikali 10 ya, dikali 10 kali 10 dikali 0,7. Maka didapatkan itu 20 kali 0,7 itu sama dengan 14, berarti akar 14. Akar 14 setelah kita hitung itu didapatkan nilainya itu 3,74 meter per sekon. Maka didapatkanlah P2 nya itu adalah sebesar 3,74 meter per sekon. Itu ya mengenai pembahasan fluida dinamis. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai penerapan fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya silahkan, ini latihannya dikerjakan, ada 2 nomor, silahkan dikerjakan, ditulis lagi nomor soalnya, kemudian jawabannya dibuatkan pembahasan ya. Itu saja, sekian dari Bapak, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.